Dalam sebuah bukunya, Anthony de Mello menuturkan kisah berikut ini. Ada seorang pria penyembah dewa yang setiap hari datang meminta kepada sang dewa sesuatu. Dan sang dewa karena sudah sering kali mendengarkan apa yang diminta oleh pemujanya ini, dia datang dan kemudian mengatakan, "Oke, sekarang saya mengabulkan apa yang kau minta. Mintalah 3 hal dan saya akan berikan kepadamu." Dan pria tersebut mempertimbangkan sejenak dan mengatakan, "Inilah kesempatan supaya saya bisa hidup bahagia." Dan dia sering kali bertengkar dengan pasangannya dan yang dia minta pertama adalah supaya pasangannya meninggal dunia. Dan demikianlah sang dewa memberikan kepadanya, ini hanya cerita ya, memberikan kepadanya dan istrinya meninggal dunia. Dan ketika istrinya meninggal, datanglah para pelayat dan menceritakan tentang kebaikan sang istri, betapa dia begitu penyayang, dia wanita yang begitu setia, dia ibu yang begitu baik, dia luar biasa. Dan si pria mengatakan dalam hati, "Aku tidak mungkin mendapatkan lagi istri seperti ini." Dan kemudian dia berpikir dia masih bisa minta kepada sang dewa. Dan permintaan yang kedua adalah supaya dewa membangkitkan kembali istrinya dari kematian. Dan demikianlah dewa membangkitkan istrinya. Dan dewa mengatakan kepadanya, "Engkau masih punya satu kesempatan. Minta yang paling tepat. Jangan salah lagi." Dan si pria tersebut pulang ke rumah dan memikirkan apa yang dia minta. Minta usia yang panjang, tapi kalau miskin, lalu untuk apa? Belum lagi sakit-sakitan. Minta harta yang banyak, tapi juga cepat mati, lalu untuk apa itu harta semuanya? Lama dia berpikir dan kemudian dia akhirnya menyerah dan mengatakan kepada dewa, "Dewa, saya bingung, tolong tunjukkan padaku apa yang harus ku minta." Dan sang dewa mengatakan, "Mintalah kebijaksanaan." Penulis kitab Putra Sirak juga mengajak kita untuk merenungkan apa yang paling penting yang kita minta dalam hidup ini. Dan dia menunjukkan bagaimana langkah-langkah dalam hidupnya. Dan dia memilih kebijaksanaan tersebut menjadi jalan hidupnya. Dia mengatakan sejak masa mudanya dia telah mencari kebijaksanaan tersebut. Dalam doa itu yang dia minta. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita juga setiap hari minta rahmat kebijaksanaan di awal hari saat kita akan memulai aktivitas kita, supaya Tuhan menuntun kita memilih apa yang baik dan benar dalam hidup kita. Dan penulis kitab Putra Sirak mengatakan dia mencari itu sepanjang hidupnya. Tidak hanya sewaktu-waktu saja, tapi dia memiliki konsistensi mencari kebijaksanaan dalam hidup itu. Maka juga perlu dari kita adalah niat tapi juga konsisten. Dan tidak kalah penting adalah bahwa dia melaksanakannya, dia mempraktekannya. Dan ini yang penting, bahwa kita belajar untuk menjadi bijaksana dengan juga melakukan tindakan yang konkret. Juga kalau kita mungkin melakukan kesalahan, kita belajar juga dari kesalahan kita untuk menjadi lebih bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Dan kitab Putra Sirak mengatakan juga dia menghormati orang-orang yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka. Artinya apa? Untuk menjadi bijaksana kita butuh mentor, kita butuh orang tua kita butuh guru kita butuh sahabat-sahabat kita, orang-orang yang lebih bijaksana yang membawa kita memahami makna kehidupan dan hidup dalam kebenaran. Maka mari kita mohonkan rahmat kebijaksanaan ini juga dalam seluruh hidup kita, agar kita juga belajar memilih apa yang baik untuk kebahagiaan kita, dan dengan bahagia Anda juga dapat menuntun orang lain dalam kebijaksanaan untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Tuhan, berikan kepada kami rahmat kebijaksanaan ini, tinggal dalam hati kami, tuntun langkah hidup kami, tuntun tutur kata kami, perbuatan kami, agar hari ini kami jangan menyakiti hati orang lain, melainkan kami dapat membawa sukacita juga dalam hidup sesama kami, dan juga membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan dan bukan menimbulkan kesulitan bagi sesama. Dan berkatilah kami dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati kita semua.